القائلين العظيم سيد المرسلين رحمكم الله روي بالأخبار عن سيد البشر وتسرى ألمه من يوم المحشر وسار العرب والأجام وتمام الأكرم والسيام وإمام بلاد الله الحرام سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خطبوا على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi azharu kaifatul jibal wa la tajri mahiyatuhu fil maqal wa la yadkhulu fil amsali wal ashqal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi azzama hadzal yawma qadarahu wa ikhtalahu alal ayyam karamatan min rabbil kabir al-muta'al. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu inda zuhuril jahal wa jahada billahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal kamal. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wal jihadi fi sabilillah fil anfusi wal amwal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi nahana an ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad wassahullah lil awwalin wal akhirin bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbal hajji wal haram, rabbal mash'aril haram, rabbal baitil haram, ayyidil islam wal muslimin, wahzul a'da'ana wa a'da'ad-din, wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Aidu ya'idu audah, kembali. Makna kembali adalah Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa menerima panggilan Allah. Haram puasa pada hari ini karena kenapa? Menjadi tamu Allah. Sururan li qulubil mu'minin, Allah menyenangkan hati kita dengan memberinya kembali 1 tahun lagi kita berhari raya. Tetapi karena tua, banyak saudara-saudara kita telah meninggalkan kita. Tapi apakah karena tua? Banyak juga yang muda entah kenapa telah mendahului kita. Kemarin bersama kita, hari ini tidak bersama kita. Juga karena sakit, banyak saudara kita yang telah mendahului kita dari 1442 hingga 1443. Apa yang kita ambil dari musibah tersebut? Kita ambil faedah tersebut. Allah memanjangkan umur kita secara majazi. Maknanya hakikat, semakin nambah umur kita, semakin dekat kita dengan Allah, yaitu kematian yang menanti kita. Apa kata Nabi? Khairun nas man anfa'uhum linnas. Di masa yang dijanjikan Allah ini, disiapkan kita bertemu kembali bersama Bapak Bupati dan jajarannya, bersama tokoh-tokoh adat dan masyarakat, masih ditemukan kembali dalam rangka Idul Adha, Idul Qurban yang sangat barokah ini. Semoga bisa kita ambil contoh daripada saudara-saudara yang telah mendahului kita. Apa makna hari raya? Yaitu hari-hari yang kita lalui esok hari, hari-hari yang kita lalui lusa hari. Kalau dipanjangkan umur oleh Allah, jangan kita nadai dengan kertas hitam, jangan kita dengan tinta hitam. Apa maknanya? Orang yang baik mengingat salah pada waktu kemarin, berkaca dia pada besok hari. InsyaAllah jamaah yang telah hadir pada hari ini, bersama-sama kita berdoa panjang umur yang diberikan oleh Allah,
menurut agamanya Allah, menurut ilmunya Allah. Semoga manfaat ada pada umur kita, untuk diri kita. Umumnya kata Nabi, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Itulah hakikat hidup kita. Semoga hari-hari yang kita lalui tanpa dosa seperti para anbiya, inilah makna hari raya kegembiraan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang berjamaah, hadirin sidang jemaah yang telah dirahmati Allah, mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu. Jami'ukum, semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita nanti selalu diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi pada hari ini? Ma amalu bin Adam fi yaumin nahri min iraqatid dam ahabbu wa annaha la ta'ti yaumal qiyamah bi qurumiha wa azlafiha wa anna dama la yaqa'a min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ard fa tayyibu biha nafsan. Tidak ada, kata Nabi, pada hari ini satu amalan yang lebih baik cinta pada pandangan Allah selainkan berkorban. Min iraqatid dam, menjatuhkan darah, bukan membunuh, tapi membunuh secara syar'i, yaitu binatang-binatang khususiat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa anna la ta'ti yaumal qiyamah bi qurumiha, dia akan datang dengan tanduknya. Makanya jangan beli yang perempuan, tidak ada tanduk, karena janji menyampaikan. Datang dia dengan tanduknya, datang dia dengan kuku-kukunya, dan darah tersebut sebelum jatuh ke bumi Allah, Allah telah menempatkan darah tersebut ke satu tempat. Maka kata Nabi, fatayyibu biha nafsan, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari hadis ini, yaitu asal mula kurban adalah Nabiullah Ibrahim. Allah pernah berkata, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad, ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Apa maknanya? Adanya kurban ini adalah dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Kalau kita pandang zaman Nabi Ibrahim, seorang termasuk dalam golongan ulul azmi, nabi-nabi yang dipilih oleh Allah, yang mendapatkan cobaan yang sangat pedih sehingga berjuluk kesedihan berlalu titel Khalilullah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jamaah hadirin salat Id yang berbahagia, Nabi Ibrahim lahir daripada seorang ayah yang namanya yaitu Uzar. Uzar hidup pada masa raja yang mana raja pada saat itu seperti singa. Raja yang pada saat itu seperti singa. Perdana menteri pada saat itu seperti serigala. Pemimpin-pemimpin maknanya apa pada saat itu? Penghukum-penghukum seperti anjing. Dan masyarakat pada saat itu seperti kambing. Karena bertabiat serigala, siapakah dia? Itulah Namrud. Lahirnya pada masa Namrud sama seperti kita hidup zaman serigala. Seperti terlahir dalam hidup masa anjing, dan seperti kita terlahir pada hidup kita sebagai seorang kambing. Kambing kemana majikannya menuju, dia akan menuju. Anjing apabila majikannya membawa daging, dia akan menurut. Serigala apabila ingin makan, dia menyerupai apa yang akan dimakannya. Dan singa tidak tahu siapa dia, akan kumakan. Sebagaimana dia hidup di hutanku, dia akan sebagai tandukanku. Itulah tamsilan kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, selagi datang pada satu masa umatku yang mana ru'usahum
kal asad, pemimpin mereka seperti singa, wa wuzara'ahum kal za'abi, dan perdana menteri seperti serigala, dan wa qudha'ahum kal kalbi, dan pemimpin hukum-hukum pada saat itu seperti anjing, wa kasarinas, dan kebanyakan manusia pada saat itu seperti kambing-kambing berkeliaran. Itulah yang terjadi pada kekasihnya Allah Nabiullah Ibrahim, hidup pada zaman Namrud, yang mana semasa Namrud itu sama dengan masa Fir'aun. Apabila ada bayi lahir pada saat itu bertitahkan laki-laki, maka ibunya akan dicari, dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Tapi apa kehendak Allah, sehingga Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan kerajaan Namrud na'latullah alaih. Sehingga singkat cerita, pada saat itu Nabi Ibrahim telah dewasa. Singkat cerita, Nabi Ibrahim telah dewasa, sehingga pada saat itu ada rapat. Satu riwayat dalam hadis mengatakan, pada kerajaan Namrud pergi berburu bersenang-senang, dan Nabi Ibrahim diajak beralasan sakit. Sehingga apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim mengambil kampak, menghancurkan seluruh patung-patung berhala pada saat itu, dan disisakan satu patung yang sangat besar. Sehingga setelah pulang mereka daripada pemburuan mereka, melihat Tuhan-Tuhan mereka telah dihancurkan oleh seorang Nabi Allah Ibrahim. Tetapi apa kata Namrud pada saat itu beserta rombongannya? Anta fa'alta bikasa, apakah engkau yang telah memperbuat kepada Tuhan-Tuhan kami? Bi'alihatina ya Ibrahim. Tapi apa kata Ibrahim? Qala la bal falahum kabiruhum, tetapi ini dibuat oleh raja kalian yang sangat besar, Tuhan kalian. Silakan fas'aluhum, tanyakan pada Tuhan kalian, in kanu yantiqun. Apa maknanya? Tertanam tauhid pada diri Nabi Ibrahim. Silakan katakan pada patung itu, kalau aku yang membunuh, kalau dia memang Tuhanmu, silakan ajak berbicara. Karena dia sudah pening kepadanya, sehingga dihancurkan semua berhala-berhala pada saat itu. Singkat cerita, apa kata Namrud? Tangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim. Kisah cerita dia dibakar hidup-hidup, tapi dengan ilmunya Allah, bukan pertolongan siapa-siapa. Malaikat angin, malaikat penjaga air, semua ingin menolong Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim tidak minta pertolongan kepada mereka. Tawakkaltu ilallah, ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Tawakal karena Allah, sehingga Allah menurunkan ayat. Apa kata Allah? Fakulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai Nabi, jadilah engkau dingin sebagaimana engkau selamatkan Nabi Ibrahim. Maknanya, seandainya ayat tersebut hanya dipotong oleh Allah pada kata-kata barda, Nabi Ibrahim tetap tersiksa karena dibakar pada saat itu. Satu riwayat mengatakan 40 hari, sehingga tidak mutung Nabi Ibrahim dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, ahli dekat ahli sunnah wal jamaah, apabila api bisa menguntungkan, tapi tidak boleh kita mempercayai bahwa api yang membutuhkan kita. Buktinya ditanamkan kepada Nabi Ibrahim, api dicabut kepanasannya oleh Allah, sehingga tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Makanya maknanya ahli sunnah wal jamaah, tidak semua perbuatan pada Allah dan tidak semua perbuatan pada manusia. Dia ada titik tengah, yaitu Allah khalqu wal ijad, sedangkan manusianya, hambanya Allah, kasbu wal ikhtiyar. Jangan coba-coba kau pegang api. Walaupun kau seorang presiden, kalau kau pegang api, tetap engkau akan mutung, karena itu adalah akidah Jabariyah. Maknanya, jangan kita usaha untuk sentuh api, tapi jangan kita etikat bahwa api yang akan menguntungkan kita. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga jauh-jauh sesudah kejadian itu, Nabi Ibrahim menikah dengan namanya, yaitu wanita yang sangat cantik. Kecantikan pada dunia ini terbagi 3 kelompok. Sepertiga pada ibunda kita Hawa, sepertiga lagi yaitu kepada Nabi Yusuf, dan sepertiga lagi kepada Siti Sarah. Kecantikan Siti Sarah melebihi semuanya. Sepertiga lagi diberikan kepada seluruh umat ketinggalan-ketinggalan. Makanya kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ganteng seperti saya mungkin, dan ada juga yang tidak ganteng. Maknanya
sepertiga ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Siti Sarah seorang yang sangat cantik, tapi apa kata Allah? Umur 85 tahun perkawinan, Siti Sarah tidak mendapat keturunan. Sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa berhajat kepada Allah, ya Allah, berikan aku keturunan. Tapi apa hati yang dibuka oleh Allah kepada Siti Sarah? Siti Sarah dibukakan hatinya, wahai Rasulullah, silahkan engkau mencari istri yang lain, aku rela demi keturunan. Sehingga pada saat itu singkat cerita dijodohkan kepada seorang hamba sahaya, yaitu namanya Siti Hajar. Sehingga dari rahimnya Siti Hajar lahirlah Nabiullah Ismail. Sehingga terjadilah pada kemarin hari mereka adalah pulang dari Arafah, mampir di Musdalifah, sunat wajib haji bermalam di Mina, mengambil batu untuk melontar jamalah, sehingga baru mereka akan tahallul dan tawaf terakhir sehingga mereka pulang. Semoga jamaah kita seperti kata pagi tadi mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Maknanya seandainya tidak ada Nabi Ismail, tidak Siti Hajar lari ke kiri ke kanan, itulah asal mula Safa dan Marwah. Itulah terjadinya kota Mekah, kota yang padang pasir, sehingga tumbuh air yang namanya Zam-Zam. Apa makna Zam-Zam? Seandainya Siti Sarah, Siti Hajar tidak mengomong Zam-Zam, Zam-Zam pada saat itu, sungguh kiamatlah dunia dengan penuh dengan air Zam-Zam. Tapi apa kata Siti Hajar? Zam-Zam, Zam-Zam, berhentilah engkau, kumpullah engkau. Sehingga Allah mengatakan air tersebut air Zam-Zam, yang mana dalam i'tikad fikih kita air Zam-Zam air di dunia yang paling bagus. Makanya bawa botol nanti kalau tempat orang naik haji, jangan besar kecil, minta air Zam-Zam, barokahnya mengalahkan seluruh air di dunia. Di bawah yaitu air Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perjalanan tersebut ditinggalkan Siti Sarah, karena Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar. Ditinggalkan Nabi Ismail 13 tahun lamanya baru berjumpa dengan Ismail. Sehingga apa yang dikatakan, sehingga Nabi Ibrahim bermimpi. Ini arafil manami, wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, an azbahaka, sehingga aku sembelih akan engkau, fanzur mahaza, coba pikirkan engkau. Maknanya Nabi Ibrahim selama 13 tahun, apa yang menjadi didikan Siti Hajar pada saat itu? Ditanamkan tauhid. Kalau memang itu karena Allah, silahkan sembelih aku. Tapi kalau itu daripada orang lain, tidak aku terima. Maknanya kurban ini berasal dari penyembelihan Nabi Ismail, yang mana pada saat itu pertemuan pertama Nabi Ibrahim dan anaknya tercinta Ismail, dan pertemuan pertama menjadi pertemuan terakhir akan disembelih pada saat itu. Karena pada malam kemarin, malam Jumat yaitu Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya bahwa Allah menyuruh menyembelih. Kenapa? Karena titel Khalilullah. Apa makna Khalilullah? Khillah. Apa makna khillah? Sifatul mawaddah. Karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada unsur sedikit pun kepada yang lain. Tetapi pada saat lahir Nabi Ismail, cinta Nabi Ibrahim kepada Allah sudah terbagi. Maknanya tidak sampai tingkat syirik. Cinta Nabi Ibrahim telah hilang sedikit karena dia telah berbagi kepada Ismail. Sehingga Allah ingin mencabut titel khillah, titel Khalilullah yang dijulukan kepada Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Setelah mimpi malam Tarwiyah. Tarwiyah dalam kamus bahasa Arab adalah rawa fil amri annahu minallah. Makanya kita sunat Tarwiyah pada hari itu. Pada hari Jumat kita disunatkan Tarwiyah. Rawa fil amri annahu minallah. Allah menyuruh Nabi Ibrahim berpikir, apakah titel Khalilullah masih pantas kepada Nabi Ibrahim? Sehingga malam kedua bermimpi lagi, yaitu terjadinya Arafah, sehingga disunatkan puasa Arafah. Setelah berpikir urusan tersebut daripada Allah, kenapa disangkutkan annahu minallah? Karena ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengiktikadkan bahwa Nabi ada gangguan para setan. Tetapi dalam ayat Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitan wa akhrajahuma mimma kana fi. Adam dan Hawa diganggu oleh setan. Bukan Adam diganggu oleh setan, tapi Hawa.
Tidak boleh kita etikat Nabi adalah menjadi godaan daripada setan. Tidak. Karena walaupun Ismail digoda pada saat itu, benar digoda, tapi titel kenabian belum sampai kepada Nabi Ismail. Jadi kata Imam dalam kitab Akhiratul Awam, ismatuhum kasaladiril malaikah wajibatun. Wajib kita bahwa mempercayai malaikat dan Nabi maksum, tidak ada masuk gangguan iblis sedikit pun. Maknanya pintu setan dan pintu iblis tidak ada pada kenabi-nabian Allah, para nabi-nabi Allah tidak. Sedangkan ayat seandainya ada yang ngomong fa'azallahuma, digoda oleh setan akan Adam dan Hawa, bukan yaitu Nabi Adam, tapi itu adalah Siti Hawa yang terkena godaan. Dan pada Nabi Ismail pada waktu akan disembelih itu betul, tapi tidak meyakini bahwa apa kata Ismail saat itu, kalau itu memang karena Allah, aku rela demi Allah disembelih. Maknanya walaupun belum dapat titel kenabian, sudah sanggup untuk menerima apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam Arafah berasal dari kata Arafah, artinya kenal. Sehingga isim maf'ul daripada Arafah, ma'rifah isim fa'il, mengenal. Setelah rawa fil amri, memikirkan pada malam tarwiyah, sunat puasa tarwiyah, pada saat itu ma'rifah, Nabi Ibrahim telah mengenal dirinya bahwa inilah tugasku sebagai hamba Allah. Sehingga ma'rifah, hari raya pada hari ini disembelihlah Nabi Ismail kita alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Ismail disembelih, tapi apa kata Allah? Wa fadainahu bi zabhin azim. Aku tebus karena khillah Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada bandingannya. Maknanya cinta Allah kepada Nabi Ibrahim melebihi segala-galanya. Cinta Ibrahim kepada Allah tidak ada menyangkut sesuatu apapun. Makanya di ujung hadis tadi, fatayyibu bil amal, wajib kalian berikhlas karena Allah apabila berkorban. Amar lil wujub, apabila niat kita tidak ikhlas, jangan harapkan tanduk-tanduk daripada korban kita, kuku-kuku daripada korban kita akan bisa menolong kita. Karena ujungnya nanti adalah fatayyibu biha nafsan, belajar ikhlas karena Allah, baru kita akan berjumpa seperti apa yang dijumpai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga setelah hari raya Allah menebus dengan satu kibas azimun, lebih besar daripada unta, tulang tidak ada, semua daging dibagikan kepada fakir miskin. Tapi pada saat itu, pada saat akan disembelih, pada satu riwayat di kening Nabi Ismail terpancar satu cahaya bertuliskan nama Muhammad. Makanya apa kata Muhammad? Apa kata Nabi kita? Ana baina zabihaini, aku di antara orang dua yang disembelih. Seandainya mereka disembelih, mungkin tidak akan ada kita pada saat ini. Tidak akan ada umat Nabi Muhammad, tidak akan ada Nabi Muhammad. Siapa disembelih? Nabi Ismail akan disembelih, tapi tidak jadi. Dan Abdullah yang akan disembelih pada saat itu ditebus oleh Abu Thalib, yaitu dengan 100 unta. Dan apa kata Nabi? Aku di antara dua orang yang disembelih karena Allah. Maknanya apa? Maknanya yang kita ambil contoh daripada teladan tersebut, tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah, tunduknya seorang anak kepada seorang ayah, bagusnya didikan Siti Hajar kepada suaminya, bagusnya taatnya Siti Sarah kepada suaminya. Maknanya sekarang tinggal berpikir kita, anak kita ingin durhaka kepada kita, silakan durhaka kepada anak. Maknanya jangan salahkan anak kita durhaka, jangan salahkan anak kita tidak mendengar perintah kalau kita yang mengajarkan itu. Karena pada saat itu ada seorang sahabat mengadu kepada Umar, ya Umar, aku mengadu kepadamu anakku durhaka. Tapi apa kata anak tersebut? Ya Amirul Mukminin, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan? Aku mengajukan satu persilahkan. Pertanyaanku adalah, apakah ada hak daripada orang tua ke anak? Ada, kata Khalifah Umar bin Khattab. Apa? Masukkan nama yang bagus, kasih nama anak yang bagus. Biarkan artis dia artis. Kenapa kita hidup di kampung harus bernama artis? Nama yang bagus, Muhammad, Ahmad, Ismail, Ibrahim, Ishak, Yakub. Itu nama yang dianjurkan oleh Allah. Sesuaikan namanya dengan nabi-nabi kita. Maknanya yang pertama kewajiban orang tua, baguskan namanya.
Kemudian ajarkan Al-Quran, Tauhid dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menikahkan anak tersebut apabila perempuan. Itulah tugas wajib pokok. Apabila kita salah mengajarkan, seperti Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail, Allah sengaja tidak mempertemukan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim selama 13 tahun untuk menanamkan apa hasil daripada Siti Hajar berpisah dengan suaminya dan bapaknya, anaknya berpisah dengan anaknya. Maknanya 13 tahun tidak bertemu, mau disembelih, tapi apa ditanamkan Nabi Ismail? Aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada hari ini yang sanggup berkorban, luangkan waktu, karena bukan cuma hari ini, 3 hari. 3 hari besok kemudian, yaitu Selasa, Senin, Selasa, Rabu sampai Maghrib, itu masih jatah korban. Luangkan waktu, jerih payah kita. Karena kenapa? Teringat kata seorang hakim, al-fikru bin nafsi la fil mal. Fakir sesungguhnya bukan pada harta, tapi pada jiwa. Gersamnya jiwa kita dengan ilmu-ilmunya Allah. Gersamnya jiwa-jiwa kita pada tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah. Itulah fakir sesungguhnya. Beribadah di depan manusia, berharap imbalan daripada segala manusia, itulah fakir sesungguhnya. Walaupun dilihat dengan mata kita dia kaya melalui harta, seandainya kaya pun dia hanya akan bisa 70 tahun menikmati harta tersebut. Tingginya jabatan seorang pemerintahan hanya beberapa tahun saja, 5 tahun itu kalau tidak meninggal. Kalau dia meninggal, wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Maknanya tidak ada jabatan-jabatan sama dalam pandangan Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pak Bupati, mari Pak Ketua, dukung kami. Alhamdulillah sudah mengadakan pengajian-pengajian. Silakan apa yang kurang. Kalau cuma atap, apa kata Nabi? Pemimpin kaum, Sayyidul Qaumi Khadim. Sebenarnya walaupun ketua PHDI tidak meminta, memang sudah kewajiban lurah, kewajiban camat, kewajiban bupati sampai ke atas membenahi ke atap masjid. Tidak harus diminta. Kenapa? Sayyidul Qaumi Khadim, pemimpin kaum adalah khadim, pelayan daripada kaum tersebut. Tidak akan mereka bisa melangkah keluar kalau tidak dipilih daripada masyarakat. Maka sama hubungan antara pemimpin dan maknanya dengan pemimpin dan kaum. Tidak ada rasa lebih dan tinggi. Yang melebihkan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat, hidayah sudah datang. Mari yang sudah mengaji kita lanjutkan. Yang penting ilmu tersebut berdasarkan syariat Allah. Memang ahli sunnah, fikih ahli sunnah, tauhid ahli sunnah, dan tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Yang miskin bagaimana Ustaz? Kami tidak bisa berkorban, tidak bisa mendapatkan pahala seperti Nabi Ibrahim, tidak bisa mendapatkan pahala seperti Ubadi yang tak menyumbang sapi. Bisa. Apa kata Nabi? Dengan taat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita capek puasa tarbiyah kemarin hari, sebagaimana kita pedih harus menahan dahaga Arafah. Nanti pas bangun dari kubur kita, Arafah berdiri di depan kita. Dulu kau, aku sengsarakan engkau. Sekarang naiklah ke atasku, aku akan menerbangkanmu. Yang penting didasari yaitu ilmu karena Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Pak Bupati, Pak Ketua, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila penyampaian tersebut ada yang kurang berkenan, itu 100% kesalahan saya. Apabila betul, itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah